warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua Ananda? Alhamdulillah luar biasa, calon mahasiswa berkarakter mulia. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, berarti alhamdulillah hari ini Ananda semua hadir ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Nah, berarti sebelum memulai pembelajaran hari ini lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menambah semangat Ananda pada siang hari ini, Ibu akan memberikan games terlebih dahulu kepada Ananda semua. Ada yang mau main games? Nah, nama gamesnya tuh ular dan cacing. Nah, sebelum kita mulai gamesnya, Ibu mau minta kalian berdiri. Nanti suportif ya, siapa yang salah Ibu mintakan, Ibu nanti kita coba 3 kali gamesnya. Nanti kalau dari ketiga kali itu kita ambil salah satu jadi 3 orang yang maju. Ada dipahami semuanya? Nama gamesnya tadi apa? Cluenya kalau misalkan Ibu bilang ular itu kan panjang, cacing itu pendek. Nah, nanti dalam gamenya Ibu mau balik istilah katanya. Berarti kalau Ibu sebutkan ular, berarti nanti Ananda dengan peragaan pendek. Kalau Ibu sebutkan cacing, berarti panjang. Ada yang masih ragu sama gamesnya? Bisa kita mulai? Bisa. Cacing, ular, cacing, ular. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Dari mana gamesnya? Karena kita udah selesai main gamesnya, jadi Ibu mau kasih tahu terus buat pembelajaran kita pada yang hari ini. Dari penelitian jauh. Yang kedua, Siswa mampu dan yang terakhir, Siswa mampu menganalisis kegunaan penelitian jauh. Nah, untuk cakupan materinya juga ada 3 tadi. Dari tujuan pembelajaran tadi kita udah tahu. Yang pertama tuh ada definisi, yang kedua ada komponen, yang ketiga ada penginderaan jauh. Nah, sebelum kita masuk materinya, Ibu ingin bertanya, apa sih itu penginderaan jauh? Ada yang udah baca tadi malam? Belum. Nah, Ibu contohkan. Penginderaan jauh tuh kalau misalkan Ibu bilang kita kan pasti pernah mendengar kata remote. Apa yang terlintas di pikiran Ananda kalau Ibu bilang remote? Apa tuh? TV, terus kipas, ada yang mobil, pengendali, Jarak jauh. mobil-mobilan Bu, Bukan dari jarak jauh. mobil-mobilan, pengendali contohnya apa? LCD vektor. Jadi remote itu kan kegunaannya untuk mempermudahkan kita menggunakan alat tanpa berkontak langsung dengan alat tersebut. Nah, begitu juga dengan penginderaan jauh. Kalau misalkan kita ingin memotret suatu objek di permukaan bumi, kita juga tidak perlu berkontak langsung dengan objeknya. Kita bisa melalui satelit, bisa melalui wahana, bisa melalui drone, itu contohnya. Jadi secara singkat tuh penginderaan jauh
kurang lebih sama dengan remote sebagai alat elektronik tadi. Ada di rumah kita kan. Berarti penginderaan jauh itu menjadi objek secara khusus untuk memotret objek-objek yang ada di permukaan bumi tanpa berkontak langsung atau bersentuhan langsung dengan objek tersebut. Sama dengan kegunaan dari remote. Kita lanjut ya Ananda, ini adalah contoh hasil dari penginderaan jauh. Yang sebelah kanan ini, sebelah kanan Ananda, itu contoh citra foto udara via drone. Kalian tahu semua drone kan? Tahu. Kita pasti upacara hari Senin pas ada tamu penilaian itu pasti pakai siapa yang menggunakan drone? Nah, jadi Ananda semua udah tahu kan bentuk drone itu seperti apa? Nah, jadi drone itu salah satu alat yang digunakan dalam penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh itu bisa juga disebut dengan inderaja, singkatan dari penginderaan jauh. Jadi ada komponen penginderaan jauh yang pertama. Nah, kalau dari gambar ini, apa sih yang bisa Ananda pahami dari gambar ini? Di sini ada matahari, terus ada hamburan dan pantulan, serapat. Di sini permukaan buminya di bawah. Nah, permukaan buminya ini kan. Nah, di dalam gambar ini dijelaskan komponen penginderaan jauh. Yang pertama itu ada sumber tenaga. Kalau dari gambar tadi sumber tenaga itu apa contohnya dari matahari. Terus di sini sumber tenaga dalam penginderaan jauh itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada sumber tenaga sama tenaga buatan. Kalau sumber tenaga alam di bumi itu contohnya matahari. Karena sumber tenaga alam ini dapat dipakai dalam sistem yang pasif atau sumber bukan dari sumber buatan, sumber alami yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan sumber tenaga alam. Yang kedua ada sumber tenaga buatan. Gunakan dalam penginderaan jauh sistem aktif seperti radar maupun lidar. Lanjut, yang kedua ada atmosfer. Nah, atmosfer ini bersifat selektif terhadap panjang gelombang sehingga hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Nah, di dalam lapisan atmosfer ini pasti ada namanya jenis kandungan yang menyelimuti atmosfer itu ada apa aja? Oksigen, litosfer, terus oksigen, karbon dioksida, nitrogen, ozon itu termasuk di lapisan atmosfer. Nah, di dalam lapisan atmosfer ini terdapat gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk perekaman dalam penginderaan jauh. Nah, jadi di sini di lapisan atmosfer tadi terdapat gelombang elektromagnetik untuk terjadinya proses penginderaan jauh. Lanjut, yang ketiga ada Nah, di dalam interaksi antara tenaga kerja dan objek dapat dilihat dari warna yang dihasilkan oleh foto udara. Seperti objek memiliki karakteristik yang berbeda untuk mencerminkan atau mengirimkan daya ke sensor. Nah, objek yang memiliki reflektan atau pantulan yang tinggi akan terlihat cerah dalam gambar. Mana yang lebih cerah, gambar yang di atas atau gambar yang di bawah? Di bawah. Nah, karena gambar yang di bawah lebih cerah tadi disebutkan di dalam PPT karena memiliki pantulan yang tinggi sehingga gambarnya terlihat cerah dibandingkan gambar yang di atas. Lanjut, komponen yang keempat ada sensor. Nah, kalau dari yang contoh ibu tadi, ibu mau memotret kalian menggunakan kamera tadi. HP itu sebagai apa tadi? Terus Ananda semua sebagai objek. Nah, kalau yang disebut sensor yang mana? Kamera yang berada di HP. Begitu juga di drone. Kalau di drone tuh berarti drone tuh sebagai wahannya. Terus kamera yang ada di drone itu sebagai sensor. Terus misalkan kita ingin memotret penampakan alam sungai, berarti sungai itu sebagai objek. Ada paham sampai di sensor? Paham. Lalu terbagi menjadi ada sensor. Yang pertama ada sensor fotografik, merekam objek melalui proses kimiawi yang dapat dipasang pada pesawat udara maupun satelit. Nah, dari sensor foto
grafik ini menghasilkan, dari sensor fotografik menghasilkan sebuah foto citra satelit, terus citra foto udara yang berasal dari drone tadi. Yang kedua ada sensor elektron. Ini merupakan sensor yang bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik yang direkam pada pita mapektis selanjutnya dapat diproses menjadi data visual atau digital dengan menggunakan komputer. Nah, jadi ini merupakan contoh dari setelah kita mengambil foto atau perekaman objek di permukaan bumi, kita olah ke aplikasi yang dinamakan di dalam penginderaan jauh itu ada aplikasi ArcGIS. Nah, itu tuh biasanya dipelajari dalam perkuliahan kalau Ananda besok mau mengambil jurusan geografi. Setelah Ibu jelasin ketiga materi tersebut, Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 9 kelompok. Dimulai dari sebelah sini. Tadi berarti di sebelah sini ada kelompok 1. Coba diambil LKPD-nya dulu. Kelompok 1. Berarti Chelsea kelompok 2. Ini kelompok 3. 1, 4, 5 lagi. Tara kelompok 6. Kelompok 7 Alisa. Kelompok 8. Yang terakhir kelompok 9 yang 4 cowok ini ya. Nah, coba dibuka LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Di sana coba lihat yang di poin C dari petunjuk belajar. Kan Ibu tadi bagi 9 kelompok. Jadi untuk kelompok 1, 3, dan 6 itu menganalisis melalui video yang Ibu kirimkan di grup. Video pertama itu untuk kelompok 1, 3, dan 6. Yang kelompok 2, 4, dan 8 itu menganalisis melalui gambar. Udah Ibu kirimkan juga gambarnya di grup kan? Yang dikerjakan itu di LKPD belakang, format hasil diskusi itu. Tapi di bagian depannya Ananda tulis dulu hari, tanggal, kelas, sama anggota kelompok di depan sini. Bisa dikerjakan sekarang? Baiklah Ananda, dari pembelajaran kita pada hari ini, tadi kita sudah membahas tentang materi penginderaan jauh. Nah, sekarang Ibu mau meminta kesimpulan dari Ananda. Siapa yang berani? Yang pertama tentang pengertian penginderaan jauh. Ada yang bisa? Nabila, silakan Nabila. Jadi menurut saya penginderaan jauh adalah ilmu untuk mengkaji informasi tentang fenomena yang akan dikaji melalui media perantara atau wahana tanpa menyentuh objek yang akan diamati. Nah, terima kasih Nabila. Selanjutnya dari materi yang kedua tadi yaitu komponen penginderaan jauh. Ada yang bisa menyimpulkan? Fabian, coba Fabian. Jadi komponennya yang saya tahu ada 4. Yang pertama ada wahana, yang kedua sensor, yang ketiga objek, yang keempat penggunaan data. Nah, terima kasih Fabian. Nah, selanjutnya yang terakhir tadi ada kegunaan dari penginderaan jauh. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Dina. Jadi kegunaan pada dalam penginderaan jauh itu ada di bidang geologi, Bu. Terus di bidang pendudukan, bidang pemetaan, bidang kelautan, sama bidang kehutanan. Jadi ada 5 kegunaan penginderaan jauh. Nah, terima kasih dari ketiga Ananda yang bisa menyimpulkan materi ini. Menyimpulkan pengertian penginderaan jauh tadi merupakan sebuah proses untuk mendapatkan informasi dari objek-objek yang ada di permukaan bumi pada jarak tertentu menggunakan wahana tanpa berkontak langsung dengan objek yang akan kita rekam. Nah, terus dari komponennya tadi ada yang pertama ada wahana, sensor, atmosfer, terus interaksi antara tenaga dengan objek, terus ada penggunaan data sama pengolahan data. Yang terakhir, kesimpulan dari kegunaan penginderaan jauh seperti yang disebutkan Dina tadi ada di bidang geologi, kehutanan, kelautan, pemetaan, dan kependudukan. Nah, baiklah Ananda semua, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini dengan penuh semangat dan penuh perhatian. Dari kesimpulan kita pada siang hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Ananda lebih bisa memahami materi tentang penginderaan jauh di pembelajaran selanjutnya.
Jadi ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.